Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita di dalam hadis qudsi-Nya. Apa pesan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini yang harus kita ambil pelajaran, kita ingat-ingat, kita bawa pulang, kita amalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, wahai manusia," kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "la takhafanna min dzi sultan." Jangan kalian pernah takut kepada pemimpin penguasa yang zalim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah takut kepada penguasa atau pimpinan yang aniaya. Madama sultani baqiya, selama kekuasaanku kekal. Wa sultani la yanfadu abada, kekuasaanku tidak akan pernah sirna. Maka jangan pernah takut kita. Ya, Allah berpesan kepada kita, jangan pernah takut pada penguasa yang zalim. Ya, penguasa macam-macam modelnya. RT pun juga penguasa daerah tersebut. RW pun juga penguasa. Begitu juga yang lagi dapat tugas di kantor, dia jadi jabatan, dapat jabatan, itu juga penguasa. Ingat, itu nanti dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka madama sultani baqiya, kata Allah, selama kekuasaanku kekal, jangan pernah takut. Wa sultani la yanfadu abada, kekuasaanku tidak akan pernah sirna selama-lamanya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi memperingati atau memberitahu kepada kita, "Ya abna Adam, wahai manusia, la takhsha min dzikr rizqi." Jangan engkau khawatir atas sempitnya rizki. Allah udah ngasih tahu sama kita, "Ya bani Adam, la takhsha min dzikr rizqi." Wahai manusia, jangan kau pernah sedih, gelisah atas sempitnya rizki. Wa khadha'ini mal'ana, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, perbendaharanku sangat luas, perbendaharanku luber, tumpah meruah. Maka jangan pernah takut. La takhsha min dzikr rizqi, jangan kau pernah gelisah atas urusan rizki. Wa khadha'ini la tanfadu abada, perbendaharaanku, kata Allah, tidak akan pernah habis selama-lamanya. Jadi yang sekarang keadaannya kondisi lagi sempit, nggak usah khawatir. Di zaman Nabi Sulaiman, kisah sedikit. Nabi Sulaiman seorang nabi dan raja yang Allah kasih mukjizat bisa bicara dengan hewan. Begitu Nabi Sulaiman dalam perjalanan, Nabi Sulaiman istirahat di pinggir kali. Nabi Sulaiman lihat ada semut bawa makanan. Semut kan manggul gitu, dipanggul sama semut. Satu ekor semut dilihatin sama Nabi Sulaiman. Jalan ke pinggir. Jadi jalan ke pinggir sungai, ditungguin oleh seekor kodok. Ya. Nah, ini semut ini yang bawa makanan masuk ke mulutnya kodok. Nah, jadi ini semut masuk ke mulut kodok. Jadi begitu semut masuk ke mulut kodok, kodok ini rapetin mulutnya terus masuk ke dalam air. Begitu masuk ke dalam air, nih kodok keluar lagi. Begitu kodok keluar lagi, dibuka tuh mulutnya sama nih kodok, ternyata itu semut keluar lagi tanpa bawa makanan yang tadi dibawa. Nabi Sulaiman lihat, loh, tadi semut masuk bawa makanan, terus masuk ke mulut kodok, kodok nyilam ke air, terus keluar lagi, itu makanan sudah tidak ada. Dipanggil, "Hai semut, sini." Karena Nabi Allah Sulaiman dapat mukjizat bisa bicara dengan semut, semut pun kenal, "Ya Nabi Allah Sulaiman, ada apa? Tadi kulihat kau bawa makanan, kau masuk ke dalam mulut kodok, setelah itu kodok masuk ke air, setelah itu kodok keluar lagi dari air, kau keluar tanpa bawa makanan, itu kemana?" "Wahai Nabi Allah Sulaiman, aku diperintahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari Allah perintahin aku untuk bawa makanan, bawa rezeki untuk cacing yang ada di dalam dasar tanah yang matanya buta. Cacing itu udah gak bisa ngapa-ngapain, tapi rezekinya masih ditanggung oleh Allah Ta'ala. Aku yang diperintahin bawa makanannya."
Coba seekor cacing yang buta di dalam dasar tanah itu air, itu masih dijamin rezekinya sama Allah setiap hari. Bagaimana kita yang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka la takhsa min dzikir rizki. Jangan pernah khawatir atas sempitnya rezeki. Jadi harus yakin. Setelah dengar penjelasan ini harus tambah ya yakin. Selanjutnya perintah apa? Nasihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bani Adam, la tatlub ghairi. Ingat wahai manusia, jangan pernah minta selain kepada aku. Wa ana laka. Aku ini selalu ada untukmu. Allah ngasih tahu jangan pernah minta kepada selain Allah. Allah ada untuk kalian wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in talabtani wajadtani. Jikalau engkau minta, aku ada. Apa ayatnya? Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, ketika seorang hamba minta pada Allah atau bertanya kepada Allah, Allah tuh di mana? Jawabnya, Allah tuh dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi apabila seorang hamba minta pada Allah, itu cepat Allah akan memberi. Ya. Wahai anak manusia, jangan kau minta kepada selainku. Fa in talabtani wajadtani. Apabila engkau meminta, di situ ada aku. Maka mintalah kepada Allah. Di mana saja pun kita berada, pada saat ini pun juga kita minta kepada Allah supaya urusan-urusan kita cepat selesai. Kita alhamdulillah bisa baca salawat, ini karunia yang Allah kasih. Karena a'maluna, amal-amal kita semua ini, termasuk saya, a'maluna bainal qabul wa raddiha. Amal kita semua diantaranya bisa diterima, bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa salata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat kalau rukunnya enggak tepat, syaratnya enggak tepat, kurang, wudunya berantakan, diterima enggak? Diterima tidak? Syarat-syaratnya kurang. Tapi kalau salawat, illa salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah baca salawat. Ya, kita alhamdulillah tadi baca salawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang baca salawat satu aja buat Rasulullah sallallahu alaihi biha asran, maka Allah balas 10 kali. Allah doain kita. Tadi kita berapa dari pertama sampai akhir? Walaupun karena ini saya utarakan kayak gini biar tambah semangat. Kan kadang ada yang, aduh, ini kapan cepat selesainya sih? Aduh, udah nggak betah banget kita. Aduh, udah banget pengen bar ngopi lagi ya. Tapi kalau kita tahu tadi dari awal sampai akhir itu salawat yang 1, 2, 3, kita itu berapa banyak salawat, itu Allah balas 10 kali. Kali aja 10. Dan kita ngumpul semua nih, kali berapa nih? Dari awal sampai akhir. Kalau ada salah satu aja yang diterima sama Allah doanya, maka semua kita keangkat. Amin ya rabbal alamin. Maka jangan pernah khawatir, harus semangat. Maka baca salawat itu semangat. Karena apa? Kita mau jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersilaturahim membaca salat, dengan berziarah membaca salawat kepada Rasulullah. Makanya amal-amal kita bainal qabul wa raddiha, di antaranya bisa diterima, bisa ditolak. Tapi illa salat ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kecuali salawat. Saya kisahkan minggu lalu kan, dan nelayan bacanya salah tetap diterima sama Allah, malah dapat kemuliaan Allah kasih. Nah, apalagi kita tiap malam minggu jadikan senjata. Ya Allah, kalau engkau redoi ya Allah, hamba melangkah baca salawat, maka terima ya Allah, sampaikan ya Allah. Kita ini hanya memohon pada Allah biar salawat disampaikan kepada Nabi Muhammad. Minta pada Allah, ya Allah berkahi ya Allah langkah saya, urusan saya banyak, mudahkan ya Allah. Ya Allah berkahi langkah saya. Saya ada penyakit, keluarga saya ada penyakit, sembuhkan ya Allah. Jadi minta begitu. Terus jadikan senjata. Istiqamah khairun min alfi karamah.
Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Orang kalau udah bisa istiqamah, maka Allah kasih pangkatnya luar biasa. Minta pada Allah, ya Allah, kalau Engkau ridho saya melangkah, baca zikir, baca salawat. Jadikan sebab, ya Allah, urusan saya mudah. Gitu minta. Dan jangan lupa juga doakan rumah tangga supaya pada rukun, anak supaya pada soleh solehah, karena itu harapan orang tua. Ya, orang tua itu berharap supaya anak keturunannya soleh dan solehah. Karena nanti engkau juga akan punya anak. Begitu kalian juga punya anak, nanti berharap punya anak yang soleh dan solehah. Kita pernah jadi anak, sekarang jadi bapak, nanti suatu saat jadi kakek. Setelah itu kalau udah nyampe umurnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, membawa tanggung jawab masing-masing. Ya, nasihat Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsi berikutnya, ya bena Adam, khalaqtuka lil ibadi. Ingat hai manusia, kata Allah, kuciptakan engkau untuk beribadah padaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia melainkan untuk ibadah padaku. Fala tada' fala tal'ab. Jangan main-main mulu. Ya. Ya bena Adam, wahai manusia, khalaqtuka lil ibadi. Kuciptakan engkau untuk bernyembah, beribadah padaku. Fala tal'ab. Jangan main-main. Udah cukup. Jangan dihabisin terus waktunya. Karena makin mendekati ajal kita masing-masing. Fala tal'ab. Udah jangan main-main mulu. Ya, syukuri alhamdulillah Allah kasih sampai saat ini usia kita ada. Berarti Allah kasih kesempatan untuk kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan kesempatan yang ada nih. Jam-jam yang ada ini, minta ampun pada Allah, karena memang diciptakan khalaqtuka lil ibadati. Kuciptakan engkau untuk menyembahku, ibadah padaku. Fala tal'ab. Jangan main-main. Wa dhamintu laka rizqaka fala tad'ab. Bukan hanya itu, aku jamin rizkimu. Ku kasih rizki, ku kasih kenikmatan. Fala tad'ab. Jangan berlebihan. Maksudnya apa? Gunakan ke hal-hal yang baik. Yang Allah kasih itu karunia rezeki, punya gajian, punya penghasilan, itu Allah kasih titipan. Jalanin hal yang baik. Kewajiban kita apa? Memberi istri, ngasih anak sekolah, ya, bantu saudara kita yang susah, bantu orang yang nggak makan, sedekah. Itu rezekinya enggak berlebihan dalam menggunakan. Maksudnya betul titipan yang Allah kasih. Ya, wa dhamintu laka rizqaka fala tad'ab. Ku jamin rezekimu, ku jamin rezeki kau, jangan berlebihan. Jangan gunain tu rezeki hal-hal yang tidak baik. Mungkin dulu pernah, sekarang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in radita bima qasamtuhu laka. Apabila kau sudah saya kasih bagianmu, kamu redha. Ya. Fa in radita bima qasamtuhu laka wa kunta indi mahmuda. Maka engkau kudapati di sisiku sebagai hamba yang terpuji. Tapi apa pesan Allah yang berikutnya? Wa illam tarda bima qasamtuhu laka fa wa izzati wa jalali. Tapi ingat, apabila engkau enggak redha, udah saya kasih gaji, udah saya kasih penghasilan, udah saya kasih kerjaan, dapat duit, bukannya bersyukur malah gerendengan. Kapan gaji saya naik? Kapan rezeki saya nambah? Kapan dagangan saya nambah? Kapan pemasukan saya nambah? Itu malaikat udah gregetan itu sama dia. Kata malaikat, banyak orang yang nggak pernah ketemu uang, setiap hari banyak di ujung-ujung, di pojok-pojok sana. Kamu masih dikasih kesempatan oleh Allah punya uang. Ya,
dapat sedikit syukuri, nikmati. Ya. Maka Allah Ta'ala bilang, fa illam tarda bima qasamtuhu laka fa wa izzati wa jalali la usallitanna 'alaika ad-dunya tarkudu fiha raqbal wuhushi fil bariyah. Kalau engkau enggak redha atas apa yang aku beri, maka pikiranmu keganggu, batinmu keganggu, badanmu keganggu, capek pikiran, batin capek, badan sakit. Bahkan setiap hari itu dikejar-kejar setan. Karena apa? Itu tadi dikasih tahu Allah Ta'ala, kalau kau tidak bersyukur atas karunia aku kasih, maka melelahkan jiwamu, melelahkan badanmu, melelahkan pikiranmu. Ya. Tsumma yakunu laka minha illa ma qasamtuhu laka. Yaitu kalau enggak redha atas yang Allah kasih, malah gerendengan, enggak bersyukur sama Allah. Wa kunta indi mazmuman, maka engkau di sisiku menjadi hamba yang tercela. Mazmum. Nah, mulai sekarang bersyukur. Alhamdulillah. Jadi enggak sakit di otak. Ya, berikutnya Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, ya abna Adam, wahai manusia, khalaqtus samawati sab'i wal ard wa lam a'ya bi khalqihim. Ingat manusia, saya ciptain langit bumi 7 lapis semua. Saya nyiptain itu enggak kepayahan. Udah, kata Allah. Ya bna Adam, khalaqtus samawati sab'i wal ard wa lam a'ya bi khalqihim. Ay wa ini raghifu 'aishin as-suquhu laka. Apalagi urusan ngasih makan kamu, timbang nasi sepiring, roti sepotong, itu mudah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kuciptakan alam semesta ini enggak repot. Apalagi timbang ngurusin makan kamu sepiring, ngurusin lagi nasi sepotong, apa tuh roti sepotong. Jadi udah ditanggung sama Allah Ta'ala. Ya, jadi nggak usah bingung-bingung kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan lagi, ya abna Adam, wahai manusia, ana lam ansa man asani. Ingat manusia, aku nggak pernah lupa sama orang yang berbuat maksiat padaku. Ya abna Adam, ana lam ansa man asani. Saya ini nggak pernah lupa sama engkau yang pada berbuat maksiat padaku. Anak manusia, kata Allah, hei manusia, saya ini nggak lupa. Engkau buat salah, buat dosa sama saya nggak lupa. Nggak dilupakan sama Allah, tetap masih dikasih rezeki. Nggak dilupakan sama Allah, tetap masih dikasih nikmat. Yang maksiat aja Allah kasih. Maka terusan daripada hadis qudsinya, wa kaifa man ata'ani. Bagaimana dengan orang yang taat padaku? Yang maksiat aja aku kasih, rezekinya enggak aku tumpet. Yang taat apalagi? Tuh Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu kepada kita. Yang ketujuh, pesan Allah Ta'ala, ya bna Adam, wahai manusia, la tas'alni rizqa ghad, jangan kau minta rezeki buat besok. Udah yang ada sekarang makan, yang ada sekarang nikmatin. Jangan mikir besok, apalagi minggu akan datang. Kamalam utalibka bihamali god, belum tentu besok engkau ada umurnya. Betul? Udah jangan mikir yang jauh-jauh. Yang sekarang ada nikmatin, syukurin, alhamdulillah. Jangan pakai menghayal besok mau jadi raja.
Udah syukurin alhamdulillah yang ada sekarang. Banyak bersyukur pada Allah. Dikasih sekarang, nikmatin. Jangan dipusingin. Emang dapat segitu, nikmatin aja. Kamalam utalibka bihamali gad. Belum tentu besok engkau ada apa yang kau minta. Allah berpesan pada kita begitu. Ya, jangan buat minta yang besok-besok, belum tentu. Yang sekarang ada syukuri. Maka pesan Allah yang terakhir, ya bena Adam, ana laka muhib. Wahai manusia, saya ini sayang sama engkau. Allah sayang, fa bihaqqi alaika, dengan hak Allah Subhanahu wa taala engkau. Maka Allah suruh kulli muhibba, cintalah padaku. Allah pesan kepada kita suruh cinta pada Allah. Apa yang Allah perintah kerjain, yang Allah larang tinggalin. Kalau kita cinta sayang pasti ngikutin apa perintahnya. Kalau kita cinta sayang pada Allah, pasti yang dibenci Allah kita akan tinggal. Nah, mudah-mudahan apa yang Allah berikan di dalam hadis kursi yang saya sampaikan ini bisa nambah keimanan semangat kita. Ya, yang pertama pesannya apa? Jangan pernah takut sama penguasa zalim selama kekuasaanku kekal dan kekuasaanku tidak akan pernah habis-habis. Dan jangan pernah takut sama rezeki yang sempit, karena perbendaharaanku wa khazaini mal'an wa khazaini mal'an wa khazaini la tanfadu abada. Ya, perbendaharaanku tidak akan pernah habis-habis. Minta pada Allah, minta berkah. Minta berkah, selamat, afiah fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan apa yang kita minta pada malam hari ini, ya, doa kita semua agar dirubah sama Allah kehidupan kita. Yang tadinya belum taat jadi taat. Yang tadinya belum semangat beribadah jadi semangat beribadah. Semoga Allah berikan kekuatan pada kita untuk meninggalkan apa yang Allah larang, dan diberi kekuatan pada kita untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Semoga berkah hidup kita dunia wal akhirah, selamat dunia wal akhirah, bahagia dunia wal akhirah, mulia dunia wal akhirah, bijahi habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.